Ya, bisa aja Anda menghitung overhead dan manajemen cost, bagaimana 5% ini didistribusikan, bagaimana 1,5% ini didistribusikan, ya. Ya, suatu saat kan yang senior juga meninggal dunia gitu, sehingga diganti oleh yang junior, ya. Nah, ini suatu saat nanti Anda akan mengelola ini, ya. Diharapkan seperti itu. Tujuan dari program jangka panjang, ya, menentukan anggaran perawatan pada tingkat yang masih umum atau wajar gitu, untuk mencapai bangunan dalam kondisi standar. Ya. Jadi dirawat sesuai dengan standar. Standar bangunan macam-macam ya, walaupun belum banyak ditulis ya, masih sedikit, masih sulit dicari. Bagaimana sih kondisi standar? Ya. Tapi yang bisa dibayangkan adalah, misalkan hotel bintang 5, ya, mungkin sudah tertulis kalau hotel ya, standar bintang 5 itu apa? Ya, ada apanya saja di situ ya, bagaimana kamar mandinya, bagaimana fasilitas-fasilitas lainnya ya. Tapi itu mesti kondisinya adalah kondisi yang namanya hotel bintang 5 paling tidak rapi, bersih, ya, dan sebagainya itu melebihi bintang 4. Ya. Menentukan waktu yang tepat dan optimum untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan, sehingga tidak mengganggu kegiatan penghuni atau user. Ya, gampangnya ini. Jangan sampai perbaikan, kalau di Polban, jangan sampai perbaikan pendopo itu pas ada wisuda, pas ada pelantikan mahasiswa baru, sehingga mengganggu, kira-kira itu. Kalau ada air rusak, sebelum wisuda, air sudah harus beres. Gitu ya. Menentukan struktur dan organisasi. Ya. Nah, organisasi untuk single building dan multi building beda, ya, struktur organisasinya beda. Single building itu terpusat, kalau multi building mungkin ada tersebar. Ya. Menyusun program pemeliharaan dan menunjang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan bangunan, ya. Pemeliharaan. Ya pilih-pilih, pemeliharaan pun memang ada prioritas, ya. Ya tidak bisa dipungkirin kalau ruang gedung utama, ya, gedung direktorat atau gedung rektorat misalkan di Departemen Pendidikan, gedung pendidikan, nah, memang bagian yang kelihatan, bagian yang terima tamu itu standarnya ya lebih tinggi. Ya. Kalau mungkin pengecatannya itu lebih sering, ya masuk akal. Ya. Tapi jangan terlalu sering, gitu. Ya, artinya gitu. Semua ya dipertimbangkan ya, menyusun program pemeliharaan, menunjang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan bangunan. Bisa saja terjadi apa, kalau memang diperlukan terjadi perkuatan atau strengthening. Ya. Mungkin karena ada fungsi ruangan yang berubah sehingga perlu menambah perkuatan struktur. Bisa saja itu terjadi karena kalau itu kebijakan ya bisa ya. Cuma itu anggarannya bukan anggaran perawatan, itu adalah anggaran renovasi. Terus ada yang namanya maintenance profile. Ya, maintenance profile itu dibikin dari ini menghitung anggaran jangka panjang, ya, bahwa di sini dari renewal cycle, ya, siklus penggantian tadi ya, dari renewal cycle ini itu terus itu memang renewal cycle itu adalah pergantian.
Tapi di luar pergantian itu memang ada anggaran sama di peraturan Indonesia juga. Di peraturan di Indonesia ada yang namanya perawatan rutin. Ya. Nah, perawatan rutin kalau di Indonesia kan maksimum 2%. Nah, di sini diasumsikan sama Reginaldi perawatan rutin itu 0,5%. Ya, sebetulnya sih sama ya, maksimum 2%, kalau di sini diasumsikan 0,5%. Cuma ini memang lebih kecil ya, lebih kecil gitu. Nah ini masih asumsi ya, memang belum beda-beda tiap jenis gedung bisa aja beda-beda. Ini diasumsikan saja dulu. Ya. 0,5% per tahun untuk rutin ya. Itu sama dengan kalau di Indonesia ya anggaran pemeliharaan yang maksimum 2% ya. Dari initial cost. Cuma kalau di Indonesia itu adalah dari nilai gedung. Kalau ini dari initial cost. Ya, initial cost. Tapi ya logikanya sih initial cost dari gedung ya. Cuma initial cost yang di sini ini kan ada tanah, ada fee tadi. Ya. Nah ini logika ya, logika. Sehingga untuk per 5 tahun ya 0,5 dikalikan 5 menjadi 2,5%. Nah, biaya perawatan 5 tahun pertama yaitu ini 2,5% yang rutin tadi ditambah ada dekorasi, ada dekorasi dalam dan luar sehingga jumlahnya 4,5 ini ya. Contohnya adalah tahun ini kan tahun kelima ya, tahun kelima itu ini ada dekorasi luar, dekorasi dalam ditambah dengan anggaran rutin selama 5 tahun tadi ya. Nah ini ya, anggaran rutin selama 5 tahun 2,5 ya, ditambah ya kalau kita bayangkan ini hotel memang dekorasinya itu ya selalu berganti-ganti ya, terutama di lobi itu, sehingga menjadi 4,5. Tahun pertama 4,5, tahun ke-10, tahun ke-10, yang kedua ini ada finishing lantai, ada dekorasi luar, ya, dekorasi dalam. Jumlahnya ada 5,1. Cuma ini memang saya tidak lengkap yang ini. Kalau Anda bisa ngedownload buku Reginaldi ini lengkap ya. Ini lengkap. Hanya saya waktu itu ya agak kesulitan hanya mengetik aja gitu, sehingga saya ambil yang penting-penting, yang penting mahasiswa mengerti tata caranya itu. Dan seterusnya. Tahun kelima berapa, tahun ke-10 berapa, atau tahun ke-15, inilah yang nanti akan menjadi ini maintenance profile ya judulnya ya, akan menjadi profil ya setelah dalam bentuk tabel terus di bentuk apa ini histogram ya. Tahun kelima 4,5, tahun ke-10 5,5, ini yang akan menjadi anggaran jangka panjang. Ya, tahun ke-25 kenapa kecil ini karena gentengnya habis diperbaiki ini. Ya, tahun ke-20 memperbaiki genteng cukup mengganti malah kalau genteng itu bukan diperbaiki ya, mengganti. Ya, diganti sehingga mahal, setelah genteng diganti kebangunan bagus turun, terus dia ada pergantian apa lagi gitu, terus profilnya seperti ini ya. Nah kalau peraturan yang ada seolah-olah itu anggaran perawatan tuh naik terus gitu, terus naik, yang terjadi seperti itu ya. Jadi kalau perwakilan Polban ke Jakarta itu diskusinya adalah kemarin aja merawatnya sekian, sekarang tentunya lebih mahal. Nah, ini yang apa nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal yang sering terjadi sekarang itu. Mestinya yang diikutin adalah ini ya. Ini adalah gambaran biaya perawatan. Ya boleh naik aja dari tahun ke-5 sampai tahun ke-25 gitu ya. Nah, setelah itu ada pergantian genteng ya, sehingga bangunan cukup aman dari hujan.
dia turun. Ya. Terus naik lagi, turun lagi, karena ada pergantian lagi genteng, naik. Ya. Inilah bangunan selama berdiri. Ya. Profilnya seperti ini. Bangunan yang lain ya kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama. Ini adalah profil yang berdasarkan umur komponen, ya. Yang ada kan sekarang perawatan tuh hanya perawatan ringan, sedang, dan berat, ya. Tapi perjalanan gedung, perjalanan kerusakan atau pergantian gedung tidak ada. Ya, Anda mengerti ini, ya nanti nggak tahu ya, akan merubah peraturan atau paling nggak ada perkembangan, ya, paling nggak ada perkembangan. Ya, Anda sebanyak berapa 30 mahasiswa nantinya akan mengerti ya, maintain profil dan bagaimana ini bisa diterapkan atau mendukung peraturannya. Nah, setelah rencana jangka panjang seperti itu, tahu model daripada profil perawatan gedung, terus itu tahunan, ya. Nah, tahunan ini dasarnya adalah survei lapangan, ya. Nah, tentunya yang sudah diprediksi seperti ini itu dicek, ya, logikanya dicek di lapangan per tahun, ya. Nah, namanya survei. Nah, itu bisa persis, ya, tapi bisa juga berubah, ya. Tapi paling enggak itu sudah ada prediksi di umur komponen. Nah, ini kalau lebih jelas lagi, kalau ini itu awalnya itu ngikutin orang mekanik, ya. Atau contohnya di perawatan mobil, ya. Perawatan mobil itu kan ada ya di buku perawatan, sekian kilometer oli diganti. Terus sekian kilometer kalau mobil lama ganti busi. Sekian kilometer ganti timing belt. Sekian kilometer ganti ban. Sama, mobil juga. Mobil lebih duluan ya untuk melakukan perawatan berdasarkan umur komponen. Nah, dengan cara yang sama di gedung juga bisa gitu. Ya, orang mekanik duluan itu. Ya. Jadi anggaran perawatan mobil itu sudah bisa diprediksi ya, karena ganti oli sekian kilometer, ganti ban, ganti timing belt, ganti busi, ya, apa yang perlu diganti itu juga terprediksi ya di mobil. Di gedung ya seperti itu juga logikanya. Ya. Nah, tahunan dicek ya, bisa meleset, bisa tepat. Ya, diharapkan sih ya pas ya, karena sudah mengacu umur, cuma memang literatur umur komponen itu agak susah. Ya. Syukur-syukur nanti itu memang ada peraturan berkembang bahwa pabrik harus mengeluarkan umur komponen. Nah, ini ya mirip-mirip lah ya, penentuan jadwal pekerjaan disesuaikan kegiatan organisasi ya. Penerimaan mahasiswa baru kapan, pelantikan kapan, wisuda kapan, ya, itu dihindari untuk melakukan perawatan di gedung yang akan digunakan. Ya. Penetapan waktu pelaksanaan, nah ini ya, perbaikan genteng kapan, apakah kemarau, penghujan, ya, sesuai iklim. Ya. Ya, kalau iklimnya memang masih bisa diprediksi, cuma sekarang kan agak susah diprediksi ya. Kalau masih bisa diprediksi ya menyesuaikan. Kalau orang awam sudah agak susah, coba aja ke departemen meteorologi ya yang ngurusin iklim itu, karena dia punya data dibiayai ya, barangkali bisa melakukan informasi kapan hujan, kapan terang gitu ya. Efisiensi. Nah, ini pekerjaannya dikelompokkan. Nah, ngecat ya jangan hanya ngecat belang-belang, sana sebagian, sini sebagian.
ya dikelompokkan kalau ngechat, ya. Supaya nanti sama dengan inilah barang-barang lain. Kalau kita kontraknya volumenya banyak, itu harganya bisa lebih murah. Sama kalau Anda belanja dalam jumlah banyak, kan Anda minta diskon dan sebagainya. Karena lebih murah, ya. Sehingga pengelompokan. Dalam pembuatan anggaran biaya diusahakan sebanyak mungkin menggunakan informasi dan data tentang harga. Ya, survei harga itu perlu. Item pekerjaan, ya, item pekerjaan yang diusulkan oleh ya, pemakai user harus disurvei kembali. Ya. Apakah memang belum diperbaiki atau sudah bisa diperbaiki, jadi prioritas apa enggak, ya, dan seterusnya ini dibaca. Ya. Biaya pemeliharaan kerusakan bangunan gedung, nah, ini menyangkut biaya. Nah ini kalau di peraturan kan seperti ini. Ya. Ini kita ya, 30%, 45%, 65%, ringan, sedang, rusak. Diaturannya seperti ini. Ya, kalau ini masih apa, ya, teori atau logika. Alokasi anggaran tahunan. Nah ini, bahwa selalu gedung itu ada yang namanya perawatan terencana. Ya, dan ada perawatan yang tak terencana. Ini selalu ya, gedung. Anda bayangkan ya gedung besar gitu ya. Atau gedung dalam jumlah banyak. Nah, menerima anggaran 100%, nah ini logikanya adalah sementara itu 70% sampai 80% itu untuk yang memang kerusakan yang sudah dijadwalkan, ya, yang terencana. Sebetulnya sih kalau di pemerintah nggak bisa. Di pemerintah semua 100% ini harus diikuti dengan data, ya. Sehingga di sini 100% untuk pemerintah, ya. Tapi kalau 100% di sini, bagaimana nanti kalau tiba-tiba ada pohon roboh, ya, kena genteng? Ya, bagaimana ada mahasiswa nabrak pintu kaca karena kaca di lab terlalu bersih oleh obesboi. Ya. Kaca yang terlalu bersih, nggak dipasang stiker, seolah-olah nggak ada penghalang. Ya. Itu kadang-kadang terjadi itu, ketabrak, pecah. Bagaimana kalau ada keran air tiba-tiba nggak usah jauh-jauh ya, di rumah kan kadang-kadang keran air kan rusak. Ya. Itu netes terus ya, sehingga perlu diganti. Nah ini perawatan tak terencana. Ini kalau 100% dipakai di sini ini bagaimana? Ya. Nah biasanya sih begini. Nanti yang ini muncul dan ini adalah penting ya, urgent, sehingga harus segera diperbaiki karena katakanlah di komponen utilitas yang selalu berjalan terus. Ya, ya nanti ada. Kalau pemerintah nanti sebagian ya ini, diambil dari sini. Ya, yang sudah direncanakan karena ini semua harus pakai data kalau pemerintah. Ya katakanlah ada pengecatan gedung yang mungkin tidak terlalu mendesak, anggaran pengecatan bisa dilarikan ke ini tak terencana. Jadi ikutin 100% di sini. Ya. Di sini juga 100%. Nanti sewaktu-waktu bisa dialirkan ke sini. Ya. Nah, itu. Tapi itu ada izin, ya. Ada izin. Tapi kalau swasta, ya swasta kan bebas. Ya, ya ini cukup 70-80% bisa lah ya. Tapi ada jaga-jaga untuk di sini. Ya. Kemarin kan ada apa sih? Ada diagram ini integrasi antara terencana dan tak terencana. Ada alokasi untuk perawatan tak rencana. Cuma ini besarnya berapa itu memang ya sementara logikanya pakai inilah data historis gitu. Biasanya berapa? Persisnya agak susah karena tak terencana itu persis kontingensi ya. Nah, ya sehingga
apa sih, kerusakan itu memang ada yang bersifat emergensi, urgent, dan normal. Emergensi itu yang darurat. Kalau tidak segera diperbaiki itu ya akan kegiatan akan sangat terganggu. Sehingga selalu prioritas itu adalah dasarnya dari sini. Sering yang normal kadang-kadang karena emergensinya banyak, yang normal itu dikalahkan, di switch ke emergensi. Bisa terjadi seperti itu. Kalau emergensinya banyak. Oke, penyebab-penyebab biaya yang tidak efektif. Pada pekerjaan yang tidak diperlukan, ya. Pekerjaan melebihi dari yang diperlukan standar. Artinya ya, kalau anggarannya standar, ya apa sih pelaksanaannya standar. Entah itu speknya, cuma kadang-kadang kan ada orang yang berlebihan, ya, karena punya kuasa, seleranya tinggi atau berlebihan, terlalu tinggi atau berlebihan sehingga minta ruangannya itu apalah, dekorasi lah atau pengcat atau mebeler atau apa gitu ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Sebenarnya ya semua disadarkan oleh ada, semuanya ada standarnya. Gitu. Ini memang ya building manager ini punya peran itu nanti. Sosialisasi terhadap rencana pemeliharaan dan perbaikan. Membuat terkesan bagus tapi sia-sia. Ya. Jadi ya kadang-kadang yang bersifat menghias lah ya. Mobil dihias macam-macam, tapi ya kalau tambah bagus ya, kalau tambah ini. Mungkin, nah di sini adalah diharapkan bahwa di maintenance itu penampilan yang wajar gitu ya, sesuai standar. Bukan penampilan yang apa ya, berlebihan gitu. Nah ini, oke, saya pikir ini dibaca saja. Ya. Anda boleh bertanya lewat WA Group nanti, ya. Bisa diskusi lewat WA Group. Nah, setelah rencana jangka panjang, ada rencana tahunan, terus rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek. Nah, ini rencana jangka, artinya gini, yang tahunan tadi kan sudah melakukan survei. Yang tahunan sudah melakukan survei mana yang memang betul-betul terjadi kerusakan. Ya. Nah, itu terus dikelompokkan. Setelah dikelompokkan maka dia akan menjadi item pekerjaan perawatan. Ya. Nah, setelah menjadi item pekerjaan perawatan dibagi-bagi mana yang akan ditangani sendiri. Ya, karena punya staff misalnya. Ya. Dan mana yang tidak bisa, ya, karena volumenya terlalu banyak sehingga perlu ditenderkan. Ya. Larinya di sini adalah setelah jangka pendek ya terjadi pemisahan, ya. Pemisahan mana yang dilakukan sendiri, yang harian, yang mingguan, bulanan, dan mana yang tidak bisa dilakukan sehingga harus menyusun ini, ya, pengadaan lewat pihak ketiga. Ini adalah pihak ketiga. Saya kira di manajemen konstruksi juga diajarin tahapan tender. Terus menghitung harga satuan. Nah, untuk harga satuan tuh ini sekarang pakai ini ya, SNI. Banyak pekerjaan perawatan yang itemnya tidak ada, ya, sehingga harus bikin analisa sendiri. Ya. Ada yang seperti itu, tapi ada yang terakomodasi di SNI. Ya. Nah ini nanti Pak Haji Muhtar akan banyak mengajarin di sini. Ya, Pak Haji Muhtar sekarang adalah Kepala UPT Perawatan dan Perbaikan. Nanti Pak Haji Muhtar banyak contoh-contoh kasus yang dia tangani. Ya, dia juga sering melakukan tender pekerjaan perawatan dan perbaikan. Saya seringnya jadi panitia aja, panitia tender. Jadi
wakil owner ini Pak Haji Muhtar, ya, Kepala UPT Perawatan dan Perbaikan nanti setelah UTS. Nah, contoh ini hanya sekedar contoh, tapi nanti akan diperdalam oleh Pak Haji Muhtar ini. Nah, struktur organisasi, gampangnya adalah, nah ini contoh struktur organisasi. Ini maintenance, supervisor, ya. Ini kayaknya yang apa sentralisasi ini. Ini yang single building, ya. Nah, kalau bangunannya banyak, nah ini desentralisasi. Seperti Politeknik ini cocoknya desentralisasi, bangunannya banyak, ya. Sehingga banyak pengawas-pengawas di bangunan. Kalau satu ya pengawasnya sedikit. Nah, kalau bangunan besar di sini ya ada Chief General Affair, ada Chief Engineering, ada sampai sub gondola. Keuntungan punya tenaga sendiri, ya. Kerugian dengan metode kerugian dengan metode direct labor atau ini, ya, bukan kontraktor ya, tapi tenaga kerja yang kita panggil untuk perbaikan. Ya. Kalau kita manggil tukang sendiri belum tentu untung. Ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak, berat ngawasinya. Nanti ini saya kira bisa dibaca sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan lewat WA Group. Ya. Ya, sekarang jam 8:04 ya. Anda sampai jam 10:40 ya. Ya ini penting ya. Ini penting bagi Anda sebagai saya anggap sebagai calon building manager untuk memahami ini ya, materi ini. Sehingga saya minta latihan soal ini dikerjakan, Pak. Tapi saya juga berpikir Anda mengerjakan ini waktunya cukup longgar gitu, ya, supaya ya mungkin kan Anda banyak mata kuliah yang harus Anda Anda kuliah gitu, banyak mata kuliah, mungkin ada tugas-tugas lain juga. Ya. Nah ini nanti saya jelaskan di WA Group. Yang jelas ini nanti akan dikerjakan, mungkin pengumpulannya bisa dikumpulkan hari ini paling lambat jam 12 ya. Ya, paling lambat jam 12 atau 11:59.